Welcome back to my channel, Red Valley. Oke, jumpa lagi bersama saya Super Dead Joki Dewa. Yang belum tahu saya siapa, saya seorang entrepreneur, seorang musisi, dan juga seorang entertainer. Di video kali ini saya bakal mencoba menjelaskan tutorial gimana cara membeli koin atau altcoin atau koin gem atau koin meme di decentralized exchange atau pasar bebas yang nggak ada di centralized exchange seperti Binance dan Coinbase dan lain-lain ya. Sebelum kita mulai video ini, kalian mesti harus punya namanya MetaMask atau crypto wallet. Dimana cara kalian mempunyai MetaMask-nya? Kalau belum nonton video saya sebelumnya ada di atas, silakan lihat linknya. Di situ udah saya coba explain cara kita register di crypto wallet, dan saya rekomendasi kalian memakai MetaMask karena di MetaMask bisa menambahkan banyak network. Jadi kita bisa beli koin-koin yang ada di banyak network gitu ya, seperti Binance Network atau Ethereum Network dan lain-lain. Nah, kenapa kalian mesti beli koin di decentralized exchange? Kenapa nggak cukup beli di Binance saja atau di Coinbase? Karena kalau mau nyari untung besar ya, tapi ini resiko juga gede ya. Kalau mau nyari uang gede di kripto, itu paling bagus itu membeli koin sebelum itu di listing di centralized exchange atau yang gede-gede. Karena koin itu baru-baru aja launching. Pada saat kalau kita masuk di situ, otomatis pada saat dia masuk ke exchange yang gede-gede, itu koinnya bakal tinggi banget. Kalian pernah dengar yang namanya Coinbase Effect? Coinbase Effect itu kayak gini ya. Dulu banget terkenal ada koin bermasuk, kalau nggak salah tuh apa ya, link atau apa. Biasanya kita belinya tuh di decentralized exchange gitu ya. Kalau untuk membeli, terus tiba-tiba masuklah listing koinnya itu ke Coinbase atau ke Binance dan lain-lain. Begitu koinnya masuk, orang-orang yang baru pemula yang nggak tahu cara beli di decentralized exchange atau market kayak gini, mereka otomatis belinya di exchange yang gede dong. Semua orang pada beli karena itu koin baru mulai masuk. Orang pada mikir, aku pengen jadi yang the first buat beli atau jadi yang second. Pokoknya masih di titik awal. Padahal mereka nggak tahu titik awalnya mereka itu ternyata sudah ada sebelumnya. Ini kayak the tip of the iceberg ya. Orang lihatnya, udah di ujung nih, baru keluar aku mau beli. Padahal sebelumnya udah ada juga all time high-nya sebenarnya di bawah-bawahnya itu. Nah, itulah contoh pertama dan contoh yang paling nyata itu kalau kalian mau beli koin dan pengen dapetin untung besar di kripto. Belilah koin sebelum mereka masuk ke list exchange-nya ini. Tapi guys, ini resikonya gede banget karena kalau kalian belinya salah gitu ya, itu bisa jadi koin sampah seperti yang banyak beredar sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kalian beruntung, koin kalian yang kalian beli di decentralized exchange itu bisa jadi permata yang bisa bahkan ke istri kalian. Sombong amat. Nah, tidak seperti tradisional exchange atau centralized exchange pada umumnya, decentralized exchange ini menggunakan sistem AMM. Apa itu sistem AMM? Automated Market Maker. Mereka yang membuat market, namanya juga pasar bebas kan, sama seperti kalian. Kalau Carrefour itu kan sudah ada perusahaan yang mengatur semua logistik segala macam, itu semua sendiri-sendiri kan ya. Sedangkan kalau AMM itu kayak pasar di depan rumah, pasar Padang Sambian atau pasar apa gitu. Jadi mereka tuh nggak ada yang ngatur, mereka semua sendiri, namanya automated market maker. Di sini koinnya bakal ngatur sendiri, promosinya bakal atur semua sendiri, semua pada sendiri-sendiri. Nah, automated market maker ini atau AMM ini menggunakan liquidity pair, sedangkan di centralized exchange itu menggunakan order book untuk buyer sama sellernya. Penasaran dong seperti apa cara kita membeli koinnya? Langsung aja kita ke laptop. Oke guys, kita coba langsung, kita mulai sekarang. Kita buka yang namanya Uniswap. Uniswap ini merupakan decentralized exchange yang based on Ethereum. Jadi kalau kalian mau beli koin, yang pertama kalian siapkan itu koin native koinnya itu. Kalau misalnya Uniswap itu Ethereum. Jadi kalau misalnya ada koin yang kayak semacam Shiba Inu, kemarin kan launchingnya Shiba Inu launching di Uniswap. Kalau kalian tahu Shiba Inu launching di Uniswap, kalian tahu dong Uniswap itu Ethereum. Berarti kalian mesti menyiapkan koin Ethereum untuk membeli Shiba Inu-nya itu, untuk menukar Shiba Inu kalian. Kalau launchingnya di PancakeSwap, berarti kalian harus menyiapkan BNB. Oke guys, kita langsung mulai dulu. Ini websitenya. Pergi ke uniswap.org.
jangan salah, karena banyak hacker ya, banyak penipuan di mana-mana. Pergi ke uniswap.org. Tampilan seperti ini. Kalau kalian pingin tahu apa aja Uniswapnya dan kalau kalian pingin kontak ke community Uniswapnya, ini ada di sini, ada Twitter, di sini Reddit, di sini ada Discord. Tinggal pencet aja linknya, kalian bakal pergi ke halaman-halaman itu untuk mau join ke community-nya. Siapa tahu kalian pingin lihat yang terbaru atau ada informasi terbaru tentang koin-koin yang bakal launching, biasanya mereka ada di situ. Tapi tetap always do your own research and never risking more than what you afford to lose. Sekarang kita pergi ke launch app. Ini Uniswap interface-nya seperti ini bentuknya. Di sini ada pilihannya swap. Saya ngerti dong artinya. Menukar, kayak menukar hati saya dengan hati Anda. Kemudian di sini ada pool. Pool itu merupakan cara untuk mendapatkan uang di decentralized finance atau DeFi. Jadi kalian mesti provide liquidity, jadi satu koin digabungkan dengan koin yang lagi satu, digabungkan jadi satu, namanya liquidity point ya, LP token. Dan LP token itu kalian staking, kalian simpan atau kalian deposito di poolnya ini, ntar mendapatkan APY atau annual return per year. Kayak semacam bunga lah deposito kalian kalau dalam persini, dan bunganya gede-gede banget. Semakin baru koinnya, semakin resiko koinnya, semakin tinggi bunganya. Tapi ini ada resikonya nanti guys. Nanti saya bakal bikin video khusus cara kalian yield farming atau mendapatkan passive income dari DeFi ya, atau decentralized finance seperti Uniswap dan PancakeSwap. Sekarang kita fokus ke swapnya. Nah next ada vote, itu karena di vote ini Uniswap itu decentralization, namanya juga decentralized ya. Decentralized itu nggak ada satupun yang sebagai satu otak pinginnya A harus B harus C. Vote itu dikasih lagi ke market, ke audience. Kita mau begini nih, kita mau begini nih, enaknya bagaimana. Dia bakal ada ide-ide atau konsep-konsep apapun bakal dibalikin lagi ke market, dan market itu bakal mengambil keputusan jalanin atau diganti dengan yang lain. Kalau kalian misalnya punya ide brilian, bisa di create proposal di sini ya. Charts itu langsung nyambung ke Uniswap koinnya langsung. Di sini charts yang koin-koin baru itu ya, atau koin-koin yang nomor 1 dan apapun yang terkenal di sini kelihatan. Seperti yang pertama, Ethereum paling banyak ditukar di Uniswap. Harganya itu 4.200, price chain-nya sekian, volume selama satu hari ini tertukar itu 1.22 billion. Total volume 1.22 billion yang tertukar atau yang keluar masuk di Uniswap ini. Yang kedua ada USDC dan yang lain-lain. Kalian bisa lihat ya. Di sini nih banyak yang nggak tahu kan, karena beberapa koin yang ini nggak ada di decentralized exchange. Makanya sedangkan koin-koin yang gede kayak Ethereum udah pasti ada, USDC itu ada di Coinbase, yang lain-lain tuh nggak ada. Makanya ngelihatnya kalian dari sini ranking, ini rankingnya kan, statistiknya. Terus di bawahnya ada pools. The top pools yang paling banyak volumenya, yang paling banyak make itu ada USDC sama Ethereum. Ini saya bilang kan dua koin jadi satu, gabungin. Oke, nanti kita lebih ke teknikal, kita balik lagi ke exchange. Oke guys, kita balik lagi ke swap. Untuk mendapatkan ini, seperti saya bilang, kalian harus punya MetaMask, connect wallet kalian. Sini ada banyak pilihannya. MetaMask, Wallet Connect, Coinbase Wallet, Fortmatic, Fortis. Kenapa kemarin saya bilang pakai MetaMask? Karena MetaMask bisa nyambung kemana-mana kan. Kalau misalnya kalian pakai Trust Wallet kalian tuh nggak bisa nyambung ke ini, ke Uniswap, karena Trust Wallet tuh hanya bisa bergerak di Binance Smart Chain. Jadi mendingan kalian pakai MetaMask. MetaMask sebenarnya aman-aman aja ya. Sebenarnya wallet itu sebenarnya aman-aman aja. Yang nggak aman itu kalau wallet kalian dihack. Gimana untuk menghindari hacker? Nanti saya bakal bikin video khusus ya untuk menghindari hackers buat kalian semua yang udah pernah kena hack, pernah ditipu sama orang lain. Nanti saya coba jelaskan di mana letak kesalahan kalian, kenapa bisa kalian seperti itu. Oke, kita nyambungin MetaMask, masukin password. Oh ya, kemarin saya ajarin tuh MetaMask pakai HP. Kalau kalian pingin nyambungin ini ke Google Chrome Extension, kalian bisa download Google Chrome Extension MetaMask-nya di link di bawah, nanti saya bakal berikan. Terus bisa diinstal, terus bisa ditaruh di Google Chrome atau di Firefox. Kalau misalnya pakai HP pun sebenarnya tampilannya mirip ya, jadi mirip seperti ini juga. Dia bilang wrong network
karena MetaMask saya kebetulan nyambung pakai BSC barusan. Jadi saya harus ganti ke Ethereum networknya. Yap, ini network wallet saya, dan wallet saya udah connect di sini nih. Ini yang pojok kanan ini merupakan address wallet kalian. Ini merupakan jumlah dari Ethereum yang available gitu ya kan. Dia bisa pakai 3 koin, Optimism, Arbitrum, untuk ditukar sebagai native coin di Uniswap. Oke, langsung aja kita masukin ETH paling atas Ethereum untuk membeli koin yang ada. Misalnya kita membeli koin Gala. Import koinnya karena belum pernah masuk, tulis import. Dan misalnya saya mau membeli koin coba berapa koin Gala itu ya? Tahu, masih ingat nggak cara yang saya tunjukin dulu untuk mendapatkan nilai koin langsung, harga koin yang nggak ada di Binance terus segala macam? Buka namanya Coin Market Cap. Sekarang kita lihat search di sini Gala. Harganya 0,4, hampir setengah dolar gitu ya. Jadi misalnya saya mau mencoba menukar koinnya, let's say I wanna buy 100 koin itu worthnya sekitar 43 dolar, 311 sen. Itu bakal dibutuhkan 0,01095516 Ethereum. Ini belum termasuk fee ya. Seperti Anda lihat di sini. Nah, yang perlu Anda ketahui sekarang, di sini di pojok kanan ini ada tulisan setting. Pencet settingnya ini. Ini bakal mengajarkan kalian cara mengubah transaction setting. Seperti kita lihat di sini tulisannya auto, berarti kalau auto dia otomatis bakal mengganti slippage dan yang lain-lainnya. Nah, masukin slippage tolerance. Slippage tolerance itu merupakan toleransi kita untuk membeli koin tersebut walaupun harganya sedang berubah. Misalnya koin baru, kalau koin baru launching kan otomatis dia bakal harganya keras banget naik turunnya kan, karena pada aset cryptocurrency itu hitungannya second kan, dalam itu detik itu udah berubah naik turun segala macam. Nah, pada saat kita membeli itu kan belum langsung terproses kan, karena bakal nunggu yang namanya minernya untuk menjalankan transaksi kita. Transaksi kita tuh belum langsung diproses. Itu jeleknya kalau membeli koin di decentralized exchange. Kalau beli di decentralized exchange kan langsung beli on the spot, langsung dapat kan ya. Tapi kalau di decentralized exchange itu bakal nunggu bener-bener yang namanya nunggu dari miners untuk menjalankan transaksi kalian. Nah, let's say dalam transaksi kalian itu ternyata butuh 2 menit untuk proses transaksi kalian ya kan. Dalam waktu 2 menit harganya berubah dong, naik atau turun, pokoknya perubahan. Pada saat dia naik turun itu ternyata melebihi 1% dari harga asli yang tadi ditunjukin tadi. Berapa tadi harganya? Ini segini, 0,001 bla 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 bla. Misalnya itu berubah dari 1%, transaksi kalian bakal fail. Transaksi kalian fail, tapi kalian tetap bayar gas fee karena gas fee-nya udah diambil sama minersnya untuk menjalankan transaksi kalian. Jadi percuma dia menjalankan transaksi kalian, ternyata transaksi kalian fail karena slippage tolerance-nya terlalu kecil. Inilah kenapa pada saat kita mau sniping atau membeli koin pada saat dia launching itu kita masukin maksimum slippage. Tapi kalau masukin maksimum slippage, kayak misalnya kita masukin 10%, tulisannya your transaction may be front run. Tahu nggak artinya? Itu artinya transaksi kita tuh bakal disalip sama yang namanya robot atau orang-orang yang masukin transaksi lebih kecil. Tapi robot itu tetap belum bisa nembus juga, tergantung juga. Jadi kalau misalnya kalian beli koin pada saat launching, baru saat launching ini koinnya ini naik turun keras cepet banget, naik tinggi, turunnya rendah banget. Jadi pada saat itu ada orang yang bakal nyalip kalian, bukan cuma gara-gara gas fee. Ini kalau gara-gara gas fee, seberapa besar gas fee kalian, miner bakal memproses transaksi kalian, itu namanya gas war. Kalau di Ethereum tuh dibilang gas war, terkenal banget. Jadi kalau misalnya beli koin yang aman, bukan pada saat titik 00 kalian rebut-rebutan belinya,
Seharusnya 1% udah cukup ya. Nah, transaction deadline itu kalau dalam 30 menit transaksi kalian belum juga terproses, dia bakal cancel secara otomatis. Masukin auto router on, expert mode on. Kalau kalian masukin expert mode on, kalian tuh berarti mengkonfirm, mengiyakan kalian mau membeli koin tersebut di slippage tolerance yang tinggi. Misalnya kayak tadi saya bilang, kalau kalian mau snipping baru hidupin itu. Tapi kalau kalian belinya koinnya pada saat-saat aman seperti saya beli sekarang, kan udah lama launching ini. Cuma kalian lagi nunggu dip kan, lagi nunggu turun, lagi nunggu koin turun. Caranya lihat balik ke koin market cap. Kalau harganya turun seperti sekarang ini, let's say ini kan dia masih on the way naik nih. Kalau kalian merasa yakin dia bakal balik lagi ke harga puncak gitu kan, kalian beli sekarang misalnya gitu kan. Jadi itu nggak banyak yang beli di situ, jadi pakai 1% slippage tolerance pun masih oke gitu. Nah, kalau kalian udah ngerti tadi menu-menunya, langsung pencet swap. Dia pencet confirm swap. Tunggu bentar, saya kecilin bentar ya. Confirm swap. Di sini bakal langsung diliatin berapa kita bayar gas fee. Ini bisa diatur kok gas fee. Estimated gas fee $71. Kita beli koinnya tadi sekitar $40, bayar gas fee-nya $71.52. Mahal banget ya kan? Total kita bayar tuh $115.78 untuk mendapatkan 100 koin Gala itu tersendiri. Gas fee-nya ini naik turun nih. Jadi naik lagi, terus sekarang turun lagi. Terus ntar bakal turun lagi atau bakal naik lagi, nggak tahu. Semakin lama kalian diamin harganya bakal naik turun begitu gas fee-nya. Itu tergantung dari pemakaian, banyaknya pemakaian dari congested networknya atau tidak, atau misalnya tergantung dari harga Ethereumnya juga. Kalau misalnya harga Ethereumnya lagi turun terus jarang make, gas fee-nya bakal lebih murah. Ya semakin turun sih, jadi kita harus bayar 17 jadi 10. Tapi tetap begitulah caranya. Terus kalian confirm, kalian bakal punya koin. Tapi saya nggak bakal confirm ini karena nggak mau bayar $65 hanya untuk kayak gini kan. Males, mendingan saya kasih buat kalian ya, cuma-cuma bagi buat kalian gitu kan ya. Oke guys, itu caranya. Itu kalau di Ethereum kita reject. Begitu kalian punya koinnya bakal ada di wallet kalian. Tapi kalau kalian coba lihat koin wallet kalian, kok nggak ada nih walletnya di sini? Ya, kok nggak ada walletnya di aset gitu? Asetnya kok cuma ada ini doang gitu. Caranya pergi ke coin market cap, ya kan? Tadi, terus turun ke bawah. Di sini ada yang namanya kontrak. Kalau kontrak pakai Ethereum Network, ini kontraknya. Tapi kalau kontrak pakai Binance Smart Chain, ini kontraknya. Tinggal copy, terus masukin ke MetaMask, masukin ke import tokens, pergi ke custom token, paste, pencet tanda kosongnya di daerah kosong ini. Dia bakal otomatis nambah Gala token decimal add custom token import tokens. Back ke home-nya udah ada Galanya itu. Kalau kalian jadi beli, kalian punya. Terus kalian kalau misalnya mau jual, balik Galanya itu, balik lagi ke Uniswap interface-nya ini, tukar dia nih dari Gala ke Ethereum. Terus Gala bakal balik sekian. Ini harganya bakal naik turun per setiap detik. Kalau kalian udah dapat uang untung besar, baru jual. Tapi jangan lupa kalian beli $43 itu belum termasuk fee loh. Kalau misalnya kalian lihat di sini total Galanya itu misalnya $45, jangan dijual. Berarti kalian masih jual rugi karena kalian belinya tadi $110 kan ya sama gas fee. Jadi kalau koin Galanya udah naik tinggi terus jadi 200, baru kalian jual. Kalau kalian mau jual ya, at least kalian dapat untung dari sana. Itu guys, itu dari Uniswap. Part 2 nanti bakal saya ajarin kalian gimana cara beli koinnya langsung dari PancakeSwap. See you in the next video.